Oke guys, jumpa lagi channel Sirtiman ya. Kali ini membahas pemasangan spinner untuk motor Suzuki Spin 125. Jadi di sini sebenarnya panduan untuk yang mau masang spinner ya, karena ya kalau pakai bawaan tutup radiator yang bawaan itu ya mungkin bosan kali ya. Motor spin itu biasanya udah keluaran tahun lama gitu, entah tahun 2008 2009. Jadi ya ada rasa pengen nyobain apa yang lagi rame ya, lagi viral di zaman sekarang gitu. Nah di sini sih teman mau cerita ya untuk prosesnya. Jadi untuk mendapatkan spinner buat Suzuki Spin ini nggak gampang juga gitu. Kalau untuk Yamaha atau Honda ini mungkin banyak ya, tinggal ya udah gampang lah itu. Kesulitannya ini, kendalanya ini di sini guys, bracketnya ini bracketnya harus kalian ganti gitu. Kalau mau pakai bracket yang ori bawaan ini harus dibolongin, dicoak, bilangnya dicoak. Nah di sini kesulitannya adalah nyari. Kalau cuma beli spinnernya doang ini gampang, banyak spinnernya doang. Cuma kendalanya harus cari bracketnya juga sekalian spinnernya yang udah ada, yang udah dipasang lah, biar cepet ya. Kalau misah-misah ini takutnya ya harus ngebolong-bolongin lagi dan lain-lain gitu. Nah di sini harus nyoakin lagi ya. Kalau di sini kan kalau dipasang berarti kan udah tinggal plug and play. Nah di sini permasalahannya adalah, kita mau cerita dulu ya, belinya ini saya teman dari Shopee ya, sellernya yang dari seller kota Bandung gitu. Jadi setelah nyari-nyari yang di Jakarta ini mungkin ada, cuma harganya lebih mahal, makanya dicari dari kota Bandung. Kayak di Jakarta harganya mungkin 70 ke atas, di Bandung ini sekitar 68 ya pokoknya pembelian via COD ya kenanya sekitar 71.000 lah, 72 sama ya itu pecahannya deh gitu, 72.000. Nah ini kan termasuk murah kalau dibanding spinner lain kayak dari ARM yang harganya 100.000, dari NSA harganya mungkin 80.000, dari yang lain juga ada yang model Mika, bahan Mika ya. Dan kalau ini bahannya nih aluminium, jadi ketahuan bukan plastik ya. Ada lagi yang plastik. Kalau yang plastik harganya tuh lebih murah, mungkin cuma belasan ribu gitu. Makanya ini aluminium. Dan yang saya teman suka ini desainnya ini shuriken ya, bukan yang kembang, bukan yang flower, tapi yang shuriken ini kayak senjata rahasia ninja gitu. Jadi ini yang jadi opsi pilihan beli spinner ya, plus bracketnya gitu. Kendalanya adalah yang pertama itu, pas teman beli ini ya mungkin masih deket-deket pilkada ya, jadi kayaknya sellernya ini jual pengirimannya secara pick up ya, kayaknya nggak di pick up dan telat gitu. Setelah telat berhari-hari, orderan yang pertama di cancel ya. Dan di sini saya tanya lagi setelah nunggu, ini kenapa gitu ya pokoknya dia langsung cancel. Dan saya tanya bisa order ulang nggak, kata dia bisa gitu. Kirain Sirtiman tuh di cancel tuh apa dia bohong, nggak punya barangnya, apa stoknya kosong, biasanya kan kayak gitu.
Cuma di sini dia bisa order ulang, ya udah saya teman order ulang. Dan ya setelah nunggu, ternyata pick upnya yang masih lama ya, sekitar 2 hari aja baru di pick up gitu. Jadi nunggu pengiriman dari Bandung ke pusat sortirnya di Cimahi, dari Cimahi ke pusat sortir Jakarta di daerah Cibubur kalau nggak salah deh, dan akhirnya datang setelah 2 atau 3 harian ya, nyampe ke Depok. Ada kurirnya, langsung nagih bayar COD itu. Hasil teman kasih 72.000, kasih 75.000 lah. Nah di sini yang jadi permasalahan adalah untuk yang belum paham ya, ini harus diperhatikan, jangan langsung masang aja gitu. Jadi yang kayak yang lama dibuka, ini dipasang, langsung dipasang. Ternyata adalah kendalanya kipas radiatornya nggak jalan, jadi bunyi tek-tek dan nggak jalan ya, nggak di starter tuh benar-benar nggak nyala gitu. Di sini kan saya memang jadi panik, kenapa nih setelah dicoba lagi masih kayak gitu. Akhirnya kesimpulannya sementara saya teman pasang balik yang lama ya, karena motornya mau dipakai. Terus agak gerimis juga jadi pasang yang lama. Tapi pas setelah pulang saya teman coba ya, otak-atik, ternyata tadinya ini saya teman lepas dulu nih, spinnernya dilepas dulu ya, ini dilepas. Ternyata pas dilepas ini ya masih ada suara yang kurang halus ya, meskipun ini udah dilepas. Jadi kita harus pintar ya, ngendorin bautnya ini gitu loh, ngendorin. Setelah ini saya teman pasang lagi, dan dipasang lagi itu masih nggak bisa nyala kipasnya, bunyi cetek dan ngebul, kan serem juga ngebul ya, jadi kayak ya nggak tahu lah, panas gitu. Nah di sini saya bongkar lagi mau nggak mau, dan setelah dicek lagi ternyata emang murnya ini kepanjangan, jadi ini menghalangin kipas radiatornya mau gerak, dia terhalang, ini murnya kepanjangan. Jadi di sini sebenarnya udah dapat kendalanya ya. Sebenarnya yang pertama kesalahannya adalah yang jual nih belum pernah dipasang, nggak tahu, dia nggak punya motornya mungkin. Dan di sini ya, karena di sini Sirliman pasang langsung dan nggak jalan, akhirnya kesimpulannya adalah baut ini kepanjangan. Jadi mau nggak mau bautnya ini harus dipotong. Setelah dipotong akhirnya dipasang langsung bisa gitu, nggak ada masalah sekali pasang, nggak harus bongkar lagi. Jadi itu guys, untuk yang mau masang koppers tutup radiator spinnernya harus diperhatikan masalah baut ininya nih, yang jadi penghalang kipas radiator. Jangan sampai dipaksain terus, nanti ngebul, kebakar. Oke, jadi itu aja guys, semoga bermanfaat ya. Ada yang mau tanya silakan. Sampai jumpa video berikutnya.